Menem. Kalau lihat pesawat, Otan langsung teringat sama sobat Otan yang satu ini nih. Yap, pada Kingdom Animalia, mereka masuk ke dalam kelas aves atau burung. Ciri khasnya, tentu saja kemampuan mereka yang dapat terbang. Inilah yang menjadi inspirasi Paman Wright bersaudara untuk menerbangkan pesawat buatan mereka. Teman, agar dapat terbang, burung akan menggunakan kakinya supaya tubuhnya terdorong dari tanah ke udara. Lalu ia akan mengepakkan sayapnya agar bisa melayang di udara, yang disebut dengan gaya angkat. Kepakan sayap burung juga memberikan dorongan agar dapat melawan gravitasi bumi, teman. Nah, dengan mendorong kakinya sembari terus mengepakkan sayapnya secara bersamaan, mereka baru bisa terbang deh. Sekarang giliran pesawat nih. Perhatikan secara seksama ya. Nanti masuk di soal ujian. Bercanda kok. Saat mesin pesawat mulai dinyalakan, gaya dorong akan muncul, teman. Nah, ketika gaya dorong lebih besar dari gaya hambat, pesawat akan terdorong ke depan. Saat pesawat bergerak ke depan, terjadi aliran udara di sekitar sayap pesawat, mengakibatkan perbedaan tekanan udara di bagian atas dan bawah sayap pesawat. Perbedaan tekanan udara inilah yang menghasilkan gaya angkat atau lift. Karena gaya angkatnya lebih besar dari gaya gravitasinya, pesawat akhirnya bisa terbang deh. Wih, si burung besi dan burung asli bisa adu terbang di angkasa deh sekarang. Siapa yang paling cepat ya? Oh iya teman, burung elang salah satu yang menjadi acuan untuk teknologi pesawat terbang loh. Gak percaya? Ini buktinya. Lihat deh lengkungan di ujung sayap pesawat ini, namanya winglet. Ternyata winglet ini dibuat karena meniru bentuk sayap elang loh. Tuh lihat, saat elang terbang, terlihat lengkungan ke atas di ujung sayapnya kan? Nah, winglet pada pesawat ternyata punya banyak fungsi, teman. Salah satunya dapat mengurangi pusaran udara di sekitar sayap pesawat. Kalau pusaran udaranya besar, pesawat jadi butuh bahan bakar lebih untuk bergerak. Makanya, dengan adanya winglet, pesawat jadi lebih irit bahan bakar. Oleh karena itulah, hampir semua sayap pesawat terbang di masa sekarang mengikuti desain sayap elang. Cakep! Sobat Otan memang kermaks, keren maksimal! Ada capung lagi akrobatik di udara tuh. Keren. Sebentar. Maaf, Otan salah lihat, Paman. Ternyata helikopter. Soalnya bentuk helikopter kan mirip dengan sobat Otan si capung. Tuh, mirip banget kan, teman? Penemu helikopter pertama di dunia, Paman Igor Sikorsky, memang terinspirasi sama si serangga satu ini. Tapi meski bentuknya mirip dengan capung, helikopter yang sedang kalian tonton ini punya cara terbang yang mirip dengan burung kolibri, burung terkecil di dunia, yakni mampu terbang di tempat alias hovering. Pantas aja namanya helikopter kolibri. Sebenarnya kemampuan hovering gak cuma dimiliki oleh burung kolibri, burung madu juga bisa. Kenalin nih, sobat Otan ini namanya burung madu Sriganti. Burung madu Sriganti mampu mengepakkan sayapnya hingga 40 kali per detik. Nggak pegel tuh sob. Kepakan sayapnya yang cepat membuat burung madu Sriganti bisa hovering alias terbang di tempat. Wih, jadi santuy ngisap nektarnya ya sob. Wets, apaan tuh? Wah, ini kan micro drone. Loh, kok bisa hovering juga? Jangan-jangan terinspirasi dari burung kolibri dan burung madu. Wah, sobat Aves emang keren. Cocoklah jadi influencer. Wih,
Kedua sobat totan ini tak terpisahkan dari tradisi perburuan oleh berbagai suku di dunia. Mulai dari Mongolia, Kazakhstan, hingga suku Baduy di semenanjung Arab. Teman di rumah jangan marah dulu sama Otan ya. Perburuan adalah cara bagi sebagian orang untuk bertahan hidup. Apalagi sobat totan ini memang terkenal sebagai predator alias pemangsa. Salah satu suku yang tersohor akan tradisi perburuan dengan elang adalah suku Kazakh di Mongolia. Dan Paman Murad Khan adalah pemburu dengan elang dari suku Kazakh di Mongolia yang masih tersisa. Hari ini, Paman Murad Khan akan melatih sobat totan ini berburu. Sebelum sampai di tempat latihan, mata elang akan ditutup supaya sobat totan ini merasa nyaman dan tenang. Sabar ya sob, gelap-gelapan dulu. Masuk ke dalam UNESCO World Heritage, area pegunungan Altai di Mongolia adalah rumah beragam spesies makhluk hidup teman. Inilah surga berburu bagi para pemburu dengan elang. Perburuan dengan elang biasanya dilakukan di musim dingin teman. Saat musim dingin, bulu binatang buruan seperti rubah, kelinci, hingga serigala dalam kondisi paling baik. Sehingga pemburu bisa mendapatkan bulu tebal untuk membuat topi dan pakaian hangat. Seperti yang dipakai Paman Murad Khan ini. Berbeda dengan di Mongolia, bagi suku Kazakh di Kazakhstan, berburu dengan elang tidak lagi digunakan untuk bertahan hidup. Namun tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi sebuah hobi, bahkan profesi. Ya, para pemburu dengan elang biasa disebut berkucil. Profesi ini biasa dilakukan oleh laki-laki. Tapi ada satu perempuan di Kazakhstan yang menggelutinya. Bahkan, ia satu-satunya pemburu perempuan di Kazakhstan. Ia adalah Kamakpal Abdrazakova. Kamakpal sudah 17 tahun bergelut dengan elang sejak ia masih berumur 13 tahun. Kamakpal dan keluarganya menangkap elang di alam liar. Lalu ia melatih sobat totan ini sendiri dari galak sampai jadi jinak. Kermaks! Oh iya, jenis Golden Eagle yang digunakan termasuk keluarga elang dengan rentang sayap terpanjang loh. Tidak heran binatang ukuran besar juga bisa jadi buruannya. Elang memang sangat efektif untuk berburu. Penglihatan elang sangatlah tajam. Ia bisa melihat mangsa sejauh 3 km. Belum lagi daya jelajah elang yang sangat luas, mencapai 200 km persegi. Jadi nggak heran kalau sobat totan ini bisa menangkap binatang buruan dengan cepat. Di Kazakhstan, terdapat festival atau perlombaan perburuan dengan elang. Biasanya diadakan saat musim dingin. Sobat totan ini memang tidak bisa terpapar terik matahari terlalu lama teman. Nah, saat musim dingin berlalu, elang lebih sering dimanjakan. Berdiam di kandang dan tidak perlu mencari makan sendiri. Daging segar menjadi menu sehari-harinya. Sobat totan ini bisa makan daging sebanyak 14 kg sehari loh. Biasanya saat si elang sedang memperbaiki bulu-bulunya ini. Oh iya, dalam kondisi kenyang, elang riskan untuk diterbangkan. Karena kemungkinan besar ia tidak akan kembali pulang. Yang akrab sama sobat totan ini gak cuma orang dewasa loh, anak-anak pun juga bisa. Bahkan untuk menjadi pemburu dengan elang yang andal, latihannya harus dilakukan sejak kecil. Nura merupakan desa paling tersohor di selatan Kazakhstan sebagai tempat lahirnya berkucil handal. Menariknya desa Nura ini juga menjadi tempat lahirnya berkucil junior yang masih berusia belasan tahun. Bekasil, salah satu berkucil termuda di Kazakhstan. Usianya baru 12 tahun. Dan ia sudah 4 tahun belajar menjadi berkucil. Untuk menjadi berkucil yang tangguh, minimal mereka harus sekolah khusus bagi pemburu selama 5 tahun. Pemerintah Kazakhstan memang begitu peduli dengan berkucil, sehingga ada pula sekolah untuk belajar menjadi pemburu andal teman. Cakep! Sebelum berangkat sekolah, Bekasil harus memastikan elang kesayangannya Akik yang baru berumur 2 tahun ini cukup makan dan minum. Memberi makan dan minum secara langsung adalah cara pertama untuk menjalin kedekatan elang dengan pemiliknya teman. Setelah terbentuk ikatan, maka lebih mudah melatih kepatuhan elang. Meski masih belia, Bekasil sangat mahir mengendalikan elangnya. Adik Bekasil, Bek Sultan, juga seorang berkucil.
Ia telah belajar sejak 3 tahun lalu saat berusia 7 tahun. Karena masih kecil, Bek Sultan menggunakan falcon atau alap-alap yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Burung pemangsa terkecil di dunia ini punya penglihatan tajam seperti elang dan bisa terbang hingga kecepatan 300 km per jam, sehingga cocok dijadikan hewan pemburu. Nah, ini sekolahnya Bekasil Bek Sultan. Memakai gedung sekolah umum, kelas berkucil diajarkan setiap akhir pekan di Desa Nura. Rata-rata jumlah siswanya bisa mencapai 20 orang. Siapa saja bisa belajar di sini tanpa dipungut bayaran. Semua disubsidi oleh pemerintah Kazakhstan. Usia murid juga tidak dibatasi. Anak-anak hingga dewasa semua diterima. Paman Junis Tohtatsinuli, seorang berkucil dengan pengalaman selama 30 tahun, menjadi pengajar di sekolah ini. Paman Junis akan mengajarkan mereka profil elang hingga teknik untuk melatihnya. Setelah dirasa mampu, mereka akan belajar langsung ke alam. Perbukitan dipilih sebagai tempat awal sebelum menjajaki area pegunungan. Desa Nura dikelilingi oleh padang savana luas dan pegunungan Tian Shan yang menjadi tempat ideal untuk bersarang burung elang. Kali ini targetnya seekor kelinci. Binatang bertelinga panjang ini dipilih karena merupakan buruan paling mudah dibanding rubah atau serigala. Sekarang, saatnya Bekasil dan Aik beraksi. Dalam waktu 10 detik saja, kelinci langsung disergap. Cakep. Apaan tuh? Jangan-jangan anaconda ya? OMG, kalau yang kayak gitu, Otan gak mau ikutan, Paman. Nyerah deh, Otan. Ini masih dat, soalnya ada siripnya. Yap, sobat Otan yang satu ini memang mirip banget sama belut, teman. Sama-sama bertubuh panjang dan licin. Namun, sidat dan belut serupa, tapi tak sama. Keduanya memiliki perbedaan yang nyata. Perbedaan yang paling mencolok tentu keberadaan sirip pada sidat. Sementara itu, belut tidak bersirip. Keberadaan sidat di alam seperti ini menandakan kalau sungai tersebut masih dalam kondisi yang bagus, teman. Soalnya, sidat hanya bisa hidup di air yang jernih dan banyak mengandung oksigen terlarut. Oh iya teman, Otan balik lagi ke paman ini ya. Kita akan melakukan pengamatan nih Sob. Apakah Moria ini bisa menemukan ikan kalau sedang berada di darat? Oke, mari kita buktikan saja. Ayo, kamu pasti bisa Sob. Sepertinya si Moria gak peduli sama makanannya nih. Dia hanya berusaha cari cara untuk kembali ke dalam air. Untungnya Moria tidak hanya bernafas pakai insang saja loh. Ia dapat bantuan dari kulit licinnya ini untuk bernafas atau ngambil oksigen dari luar. Ternyata kalau sedang di darat, si pancang ini tidak bisa merasakan keberadaan makanannya, teman. Keunikan lain dari sobat yang satu ini adalah kegemarannya akan air yang berarus. Tuh lihat, arus sungai pun diterjangnya kan? Nah, biar makin yakin, gimana kalau kita bikin eksperimen? Bareng agen Otan Karere. Uji cobanya simpel aja. Kalau sidatnya kita masukkan ke dalam kolam renang ini, lalu Karere menyalakan selang air hingga menimbulkan arus, apakah sidatnya akan menghampiri arus tersebut? Mari kita buktikan. Sidatnya masih belum ngeh sepertinya teman. Dia masih ada di sisi kolam sebelah sini. Sidatnya mulai mendekat. Wah, dia nyamperin arus yang dihasilkan oleh selang air teman. Tuh lihat,
Sidatnya sampai mau naik ke permukaan. Wah. Berarti sudah terbukti kan kalau sidat memang suka air yang berarus. Cakep. Ngomongin sidat, gak lengkap tanpa olahannya yang tersohor. Ya, betul, unagi. Pertama-tama, sidatnya kita potong jadi 2 bagian, seperti ini. Lalu daging sidat kita potong kecil-kecil. Lantaran sidat memiliki banyak duri, sebelum diolah, dagingnya kita bersihkan dulu seperti ini. Selanjutnya, lumuri sidat dengan garam. Lalu cuci bersih dengan air mengalir. Kemudian, tinggal tusuk deh daging sidatnya. Oke chef, waktunya kita panggang. Sambil menunggu unaginya matang, kita bikin saus kabayakinya aja dulu yuk. Ada gula, ada soy sauce, ada mirin atau cuka Jepang, dan dashinomoto atau penyedap rasa dari Jepang. Semua bahan ini kita campurkan, lalu kita masak teman. Masaknya sebentar aja. Nah, unaginya sudah mulai berubah warna. Waktunya kita celupkan ke dalam saus kabayaki. Kayaknya enak ya. Setelah celup-celup, kita bakar lagi selama 10 menit. Tetesan sausnya kelihatan menggoda banget ya. Otan sampai ngiler. Tara, unaginya siap dihidangkan teman. Selain unagi, daging sidat juga bisa kita jadikan sushi seperti ini teman. Wah, kali ini Otan benar-benar ngiler. Nah teman di rumah, ini dia unagi dan sushi sidat. Oishi! Selain rasanya sedap dan gurih, daging sidat juga kaya akan protein, kalsium, vitamin A, dan vitamin E. Sip deh! Itadakimasu! Mari makan! Teman di rumah, sudah 30 menit nih Otan temenin kalian. Besok tonton lagi ya, biar dapat informasi seputar dunia binatang. Otan pamit.